menyenangkan kita berada di tempat yang sangat-sangat sederhana ini. Oleh karenanya, saudara Baktiar untuk mengundang kami untuk memberikan suatu sepakat untuk takziah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini membawa berkah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin barangkali ada relevansinya dengan esensi Ramadan, sekaligus esensi daripada puasa. Taruh nama dicarogi angka sedih tu pandita lopoh dari dulu pada zaman dahulu kala. Ero tu pandita iwe nung bi anaknya ero nak kalau lo dia mana kena bini. Pemuda belum kawin atau belum nikah, lalu kemudian dia berikan wasiat atau pesan, wahai anandaku, sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, tolong dipegang erat-erat ini pesan dan wasiat saya ini. Haram. Baik hukumnya keharaman itu dari jasadnya atau dari perolehannya, dari sumber daripada benda itu. Lalu kemudian sang ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Lalu kemudian si anak tadi ini dia betul-betul terpukul karena meninggalnya orang tuanya. Betulnya di balik itu hikmah daripada wasiat daripada ayahanda ini hanya satu-satunya untuk dilarang mendekati barang yang haram. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, satu tahun ketika pemuda tadi ini yang kebetulan dia yang hanyut mendekati dirinya. Lalu kemudian tanpa pikir si pemuda ini tadi mengambil buah ini, buah apel ini. Lalu kemudian dibawa ke rumahnya. Lalu kemudian dikupas. Setelah dikupas, dia makan. Separuh daripada makanannya tadi itu, lalu terngiang dari mendiang daripada orang tuanya. Wahai Ananda, ingat pesan saya. Itu yang kau pegang, itu yang kau makan adalah barang haram. Karena kau tidak tidak tahu asal usulnya itu. Oleh kepada Ananda yang pertama, wahai Ananda, Rasulullah mengatakan, sanna kulla batmin dakhalahu luqmatin min haramin la yastajabu du'a arba'ina yawman. Nigi palalo yerona andrewe sitimpu yari sitekko naken yerona nasama parangaran la yastajabu du'a arba'ina yawman. Deni terima sinina amal ibadana padami posana padami ibadana padami sampajana semua amal ibadana apabila ada barang haram di dalam tubuhnya. Lalu kemudian wahai Ananda, pada waktu itu Quran bisa membersihkan apabila ada daging yang melengkap di neraka. Lalu kemudian terperanjat tadi ini, yang tadi ini, nasama iruna kalau ini nak kalau nak pada nak kami tahu iruna semua itu. Lalu kemudian berjalan dan berjalan, suatu ketika dia dapatkan seorang petani. Petani ini dia punya pohon apel. Lalu kemudian pemuda ini, wahai Pak Tua, saya ingin bertanya. Lalu kemudian Pak Tua ini mengatakan, wahai Kisanak, apa gerangan yang kau tanyakan? Ayo udah nanya. Maka Pak Dewi lagi. Hari makanya naro loka misengi. Maka dia buat apel apa kamu betul-betul buat apel tak? Karena pohon apel memang ada di situ. Lalu kemudian dia keluarkan buah apel ini. Dia tunjukkan dan perlihatkan kepada Pak Tua. Nah itu adalah Pak Tua. Betul. Itu saya punya buah apel. Lalu kemudian tinggal lagi papasan nggak bokut. Maka dari sini punya barang-barangnya, barang nanti naik, dia dapat dibersihkan sehingga tidak neraka. Lalu kemudian sesuap nasihat tersentuh air yang berhalang, maka doa tidak bisa terkabul. Bahkan semua amal ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Justru saya datang untuk meminta halalnya. Tapi kalau memang kau meminta halalnya, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Akhirnya bisa nah, kamu gak malah lagi tapi menghubungi beli anakku. Jadi adanya tadi si pemuda ini, untuk kaya ya lala ketobat kenalan apa hubungi kenalan. Tapi makanya Pak Tua, wahai anakku, ingat saya punya anak itu, dia punya penyakit pertama adalah lumpuh.
Masya Allah, materi bukan yang nak itu bicaranya ya, bubuhnya nak turun kue. Lalu kemudian bukan hanya saja satu penyakitnya, yang kedua adalah buta. Penyakitnya adalah dua buta. Matesi menelurkan kalau ini sekarang dia bukan ini. Tadi jiwa di bako tadi lumpuh nih buta nih. Maka sifatnya bukan hanya sakit. Adalah penyakitnya adalah tuli. Mereka kita selalu dia. Yang keempat adalah bisu. Jadi maka dia makin dengan kalau lo yang ada yang gue maku debancarinya. Tapi namun pun karena keadaan mendesak, para Muhammad yang lelaki ini maka terpaksa dia menikahi anak itu. Lalu kemudian singkat kata, orang tuanya tadi ini si perempuan kasih nikah dan kasih kawin si pemuda ini. Setelah dia kabur, dia terima nikahnya ini tadi, lalu kemudian Pak Tua menyuruh menantunya untuk datang di kamar mengambil istrinya. Kebetulan pintu tertutup, lalu kan dia bertemu. Assalamualaikum. Lalu kemudian ada sahutan ke dalam kamar. Waalaikumsalam. Maka dia kalau luluwi. Rasanya tak emat aku katakan dia mampu berjalan untuk membuka pintu. Lalu terbuka pintu masuk. Lalu kemudian dia rangkul istrinya. Lalu kemudian rasanya dia pakai naga senang dan pasti tak kalungnya. Lalu kemudian setelah itu res menjadi suami istri. Lalu si kalau ya bertanya, wahai adindaku, orang tuamu tadi mengatakan bahwa kau memiliki 4 penyakit: lumpuh, bisu, tuli, buta. Lalu bertanya, wahai, dia tadi bukan pantau lagi karena dia sudah bertuanya. Wahai mertua, tolong jelaskan apa yang apa namanya sampai kita menyatakan bahwa anakku penyakit lumpuh dan seterusnya. Lalu kemudian pantau tadi ini dia mengatakan, wahai anakku, camkan baik-baik bahwa anakku itu memiliki penyakit lumpuh. Tidak pernah dia melewati itu pintu kalau dia tidak menutup auratnya. Dia dari yang bapak ini dari pada ditutup. Lalu kemudian makin terus kita muasing yang naik buta. Makin dia orang masih buta, dia sebab dia nang kena kita ni matan ini nak culik. Ini pada anak-anak korban naik. Apapun yang didengar itu yang dilansir sampai dia jadi hoax, pohon dan sebagainya. Lalu kemudian yang keempat, bagi pelik muasing yang lain menurut dari sekitar bisu, buta. Dia tidak pernah dia melihat sesuatu yang betul-betul maksiat. 4 penyakit ini betul-betul menjadi referensi buat kita semua. Utamanya anak-anak jomblo ngopah. Sehingga kalau lo yang naik tidak lain dan tidak bukan adalah Ahmad bin Hambali. Lalu kemudian diketemu dengan Siti Nurjannah. Terlebih punya hadis. Kisah ini mari kita merenung. Jadikan sebagai bahan renungan buat kita semua. Betapa bahayanya orang bebaskan itu oleh karena itu berhati-hati Pak. Ajak pada pesan kami jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum tanpa ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya kita akan terpanggil sebagai orang yang beriman, orang yang patuh dan taat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu kemudian setelah nyawa ini melepaskan tubuhnya, kita akan senyum simpul menghadapi malaikat maut yang pada gilirannya insyaallah kita bebas dari azab kubur. Lalu kemudian kita bebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kira-kira begitulah. Insyaallah. Mari kita membaca. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal syukru.